Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Sri Foundation semuanya. Sebentar lagi kita akan mulai live dengan Kak Indri Razak ya. Oke, sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Indri, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Roro. Baik, Alhamdulillah. Mbak Roro apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya suami sedang hari Jumat kemarin hasil swabnya positif. Jadi Oh, sekarang ya sedang Allah. isolasi mandiri di rumah gitu. Isolasi mandiri di rumah, di kamar. Yang lain gimana kabarnya? Ya, yang lain alhamdulillah baik-baik. Cuma memang Omikron sekarang ini kan seperti batuk pilek biasa gitu. Jadi kalau Iya, seandainya nggak dites, nggak tahu kalau iya. positif. Ya, Gejalanya seperti flu ya. Semoga suami cepat sehat dan ya semoga keluarga insya juga. Allah. Mm-mm. Oke Mbak Indri, kita akan mulai menyapa teman-teman yang ada di Iya. Instagram ya. Kita mulai kegiatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sri Foundation semua, selamat bergabung di Instagram Live Sri Foundation. Hari ini kita akan membahas tentang biopori. Nah, sebelum membahas ke sana, kita akan ingatkan dulu kepada teman-teman bahwa hari ini adalah hari Senin. Hari Senin hari apa hari ini? Hari ini adalah Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN yang biasa kita peringati setiap tahun sejak tahun 2005. Kenapa kok kita baru memperingatinya? Oke, sejak tahun 2006 sebenarnya. Karena pada tanggal 21 Februari tahun 2005 di TPA Lewi Gajah Bandung itu terjadi ledakan besar dan longsoran sampah yang mengakibatkan dua desa di sekitar TPA hilang dari peta karena tertimpa oleh longsoran itu. Nah, kejadian itu kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Itu adalah kesalahan manajemen dari manusia sendiri dan itu adalah kontribusi kita sebagai manusia yang menyalurkan sampah begitu banyaknya, kemudian tidak bisa mengelola dengan baik sehingga akhirnya terjadi kejadian seperti itu. Nah, oleh karena itu pemerintah mencanangkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, Sri Foundation hari ini memperingati HPSN itu tadi pagi saya sudah berbicara dengan teman-teman mahasiswa Universitas Riau tentang bagaimana sih kita mencoba untuk mencegah dampak gas rumah kaca dengan mulai dari diri sendiri, mulai dengan mengurangi konsumsi dan mencegah terjadinya banyak sampah. Nah, hari ini dengan Mbak Indri, salah satu pengurus Sri Foundation, kita akan berbicara bagaimana mengelola sampah organik di rumah dengan cara membuat lubang biopori. Oke, Mbak Indri, kita akan mulai dari mana ya Mbak Indri ya? Mungkin kita mulainya dari sebenarnya sampah organik itu bisa dikelola gimana aja sih Mbak Indri? Iya Mbak Roro. Selamat malam semua. Assalamualaikum semua. Uh, Kalau teman-teman pernah join kegiatan Sri Foundation ya Mbak Roro, kita udah sering Ya. bahas tentang sampah ya, tentang cara mengelola sampah, termasuk sampah organik dari rumah. Dan Mm-mm. yang sering beberapa kali kita bahas lewat posting di Instagram dan lewat seminar, webinar gitu ya, itu adalah uh, kompos ya dengan ember kompos dan Bak juga komposter. ya bak komposter sama membuat ekoenzim untuk memperpanjang usia apa sampah organik kita gitu kan.
dan cara-cara lain seperti mengolah makanan sehingga tidak terbuang gitu ya. Nah, kita memang belum pernah begitu mendalam membahas tentang lubang biopori ini ya, Mbak Roro, belum bikin webinar, belum bikin postingan khusus gitu tentang ini, belum ada. Cuman pernah mention tapi nggak dibahas khusus. Makanya kemarin pas ini ngobrol-ngobrol sama Mbak Roro, kita menyambut hari apa peduli sampah nasional, kita membahas tentang apa nih, kan udah sering bahas tentang komposter, bak komposter dan lain-lain gitu ya. Kita kepikiran ya udah kita bahas tentang biopori, dan kebetulan lubang biopori adalah salah satu metode pengelolaan sampah organik kami di rumah gitu. Walaupun terus terang ini bukan yang paling sering kita gunakan, cuman ada di sana gitu. Kalau kita perlu kita bisa gunakan. Nah, jadi kita mulai dari mana ya? Apa aja cara pengolahan sampah organik dari rumah gitu kali ya? Apa aja ya? Yang paling sering kita bahas adalah yang tadi saya sebut, menggunakan bak komposter, yaitu ember atau wadah gitu ya, yang tertutup, yang ada tutupnya gitu, yang kita gunakan untuk mengurai sampah-sampah dapur atau sampah kulit kulit sayur, kulit buah gitu ya, dan beberapa bahan organik lainnya gitu. Itu kita gunakan ember biasanya yang dilubangi dan kita masukin ke situ. Selain sampah organiknya juga kita masukkan di awal-awal kita masukin tanah juga, dan juga daun-daun kering gitu ya. Jadi ada beberapa unsur yang harus kita masukin ke dalam bak komposter itu. Dan ini adalah salah satu opsi bagi kita yang mungkin lahannya tidak banyak gitu, yang tinggal di daerah yang mungkin ya yang terbatas gitu, di perumahan yang lahannya terbatas, atau bahkan tinggal di apartemen misalnya gitu ya, bisa pakai bak komposter ini. Apalagi Mbak Roro caranya, salah satu cara untuk mengolah sampah organik, ini khususnya kulit buah ya, kulit buah dan kulit sayur. Itu juga bisa dengan cara membuat ekoenzim yang akan menghasilkan cairan yang bisa kita gunakan, salah satunya untuk sebagai cairan pembersih gitu ya, misalnya membersihkan campuran untuk membersihkan lantai atau mencuci piring dan lain-lain gitu. Nah, dua cara itu yang bisa kita lakukan. Atau kalau kita punya sedikit lahan, ada tanah misalnya di taman halaman depan atau belakang rumah kita, cara yang paling mudah adalah membuat lubang gitu ya, atau mengubur sampah organik kita gitu. Itu juga bisa ya Mbak Roro. Atau juga kalau ada sedikit suatu tempat bisa kita bikin kompos pile, pernah juga Mbak Roro bahas itu, yaitu bukan di ember tapi di suatu kayak cekungan, lubang tanah juga sebenarnya. Lubang tanah juga sebenarnya. Intinya nggak ditutup, tidak dikubur. Ya, tidak dikubur, tidak ditutup. Jadi ditumpuk aja gitu ya, ditumpuk. Lapisan paling atasnya itu dipastikan itu daun-daun kering gitu kan ya. Biasanya gitu ya, Mbak Doro kalau nggak salah. Tapi tidak ada tutup khususnya gitu. Nah, itu adalah beberapa cara untuk mengolah sampah organik dari rumah. Nah, hari ini, malam ini pertama kali kita IG live malam-malam nih. Kita akan bahas tentang membuat biopori sebagai salah satu cara mengolah sampah organik kita. Mulai dari mana ya, Mbak Doro? Dari apa itu biopori gitu ya? Sebentar, saya ingin kasih tahu ke teman-teman semua di sini. Jadi mengelola sampah organik itu ada beberapa cara ya. Jadi nggak cuma satu cara aja. Kadang-kadang kita sudah pernah mengajarkan mengompos, tetapi teman-teman Sri Foundation banyak, aduh kok banyak belatungnya, aduh kok komposnya bau gitu.
kita sudah mengajarkan ekoenzim. Aduh, ekoenzimnya meledak ya. Jadi Iya, iya. tidak ada one best fits for Mm-mm. all gitu. Jadi nggak ada satu cara mengelola sampah organik yang bisa digunakan oleh semua orang gitu. Jadi orang-orang Mm-mm. bisa memilih apa sih cara yang paling tepat buat dia mengelola sampah organiknya. Yang pasti sih kita menghindari supaya sampah organik itu jangan dibuang ke tempat sampah dan berakhir di TPA. Jadi kita punya beberapa pilihan. Yang pertama mengkompos. Kalau seandainya nggak bisa mengkompos, misalnya khawatir belatung, bau dan sebagainya, cobalah Mm-mm. bikin ekoenzim. Tapi ekoenzim itu juga nggak bisa semua sampah dijadikan ekoenzim, semua Iya. sampah organik. Nah, kemudian kita bisa buat dikubur aja di tanah. Tapi nggak semua orang punya lahan cukup. Atau misalnya buat kompos pile sekalipun, itu cara yang paling laziest way untuk Iya. mengelola sampah organik, tapi nggak semua orang punya lahan. Nah, ini yang Mbak Inti sampaikan ini mungkin buat yang di apartemen, yang tinggal di apartemen memang nggak bisa ya. Tapi Iya. kalau seandainya tinggal di rumah tapak, rumah yang napak, punya lahan ya cuma setengah, cuma 50 kali 50 sentimeter aja udah bisa bikin apa namanya lubang biopori ini. Dan keunggulan lubang biopori nanti pasti Mbak Inti akan sampaikan. Keunggulannya itu bisa apa namanya membuat kita beralih dari mengkompos ya, kalau seandainya tidak berhasil mengkompos maka kita beralih ke lubang biopori. Lanjutkan Iya. Mbak Intri, Iya, silakan. terima kasih Mbak Roro. Nah, eh, ini mumpung saya lagi ingat ya, jadi kalau kita punya lahan, walaupun kecil ya terbatas, seperti yang Mbak Roro bilang tadi, kira-kira 50 senti aja gitu ya, dan mau membuat biopori, lubang biopori, pastikan bahwa di bawah tanah tersebut tidak ada pipa-pipa. Karena misalnya kita kan eh, bikin lubang biopori biasanya di pekarangan rumah ya, nggak jauh-jauh dari rumah supaya praktis ketika ingin membuang sampah organik ya, mengompos sampah organik di dalam lubang biopori. Jadi yang pasti yang kita cari adalah oke, pekarangan depan rumah misalnya yang ada tamannya, ada sedikit tanah. Ternyata di bawahnya itu ada pipa-pipa gitu kayak. Nah, itu terjadi pada kita waktu itu. Ada di situ. Oke. Kemudian kita semangat sudah beli alat-alatnya dan suami mulai ngebor gitu ya, bikin lubangnya. Ternyata, oh ini apa gitu ya. Ternyata itu adalah pipa yang menyambung dari kamar mandi ke depan, ke Oke. selokan depan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang tragis gitu ya, bukan pipa pam atau apa bukan. Cuman tetap aja itu kita harus pastikan di situ tidak ada pipa-pipa atau apalah ya mungkin yang ada di dalam tanah saat yang bagian dari infrastruktur perumahan kita atau rumah kita. Ya. Itu yang pertama harus diingat. Mm-mm. Kemudian ini benar kata Mbak Roro, bukan untuk orang-orang yang tinggal di apartemen, kecuali uh, um, kecuali misalnya ada lahan umum di pekarangan gedung apartemennya yang diizinkan warga untuk berkebun, untuk membuat lubang biopori. Nah, manfaatkan itu kalau misalnya memang diizinkan ya. Karena memang tidak perlu lahan yang terlalu banyak untuk membuat biopori ini. Nah, mungkin apa sih itu biopori? Bagi teman-teman yang pernah kompos, membuat komposter, bak komposter di rumah, prosesnya kerjanya penguraiannya itu sama. Intinya itu sampah kita itu masuk ke dalam tanah lagi supaya terurai dan hancur, menyatu lagi dengan tanah. Dan tanah tersebut bisa menjadi subur dan kita bisa ambil kalau sudah penuh gitu ya untuk digunakan sebagai pupuk atau media tanam itu, atau dibiarkan begitu saja di tanah karena memang udah menyatu lagi di tanah gitu ya. Intinya sampah organik kita dari dapur ya, dari rumah, sampah makanan kita, sisa konsumsi kita itu tidak terbuang ke TPA atau ke tempat lain, masuk ke dalam tanah. Nah, bentuknya mungkin seperti apa ya Mbak Roro? Bentuknya itu. Supaya ada bayangan, mungkin ada yang belum pernah lihat gitu ya. Jadi saya akan memberitahu gambar, semoga jelas. Saya coba
kemarin uh, ke itu untuk ngeprint, ternyata printer agak ngadat, jadi belum sempat ke fotokopi, tempat fotokopi untuk ngeprint. Tapi ini kalau misalnya nggak, semoga kelihatan. Jadi kelihatan nggak? Lumayan jelas ya. Jadi ini adalah salah satu, misalnya kita bikin lubang biopori kayak gimana sih? Nah, wujudnya itu salah satunya kayak gitu. Intinya tuh kita bikin lubang yang dalamnya itu mulai dari 80 cm sampai 100 cm ke dalam tanah. Nah, ini paralon ini sebenarnya tidak perlu ya, tapi ada tanah yang memang sifatnya itu hancur. Nggak semua tanah keras kan ya Mbak Roro, nggak semua tanah itu. Jadi paralon ini sekitar 10 cm aja gitu ke bawah, untuk menahan tanahnya supaya tidak turun gitu. Kemudian kita pakai penutup paralon yang seperti ini yang ada di gambarnya ini. Yang ini yang belum dilubangin nih kayak gini kan. Ini yang 4 inci ukurannya. Sesuaikan aja dengan paralonnya. 10 cm nih diameternya seharusnya. Dilubangin supaya memberi udara aja dan supaya memungkinkan air hujan juga masuk. Jadi lubang biopori ini akan bekerja tidak hanya untuk kita mengubur sampah organik kita atau mengompos ya, tapi juga bisa untuk menyerap air hujan gitu ke dalam tanah. Makanya ada lubang-lubang ini juga gitu. Nah, jadi untuk meresapkan air hujan. Terus kemudian apa yang tadi diperlukan? Kedalamannya berapa Mbak Indri? Kedalamannya itu mulai dari 80 cm sampai 100 cm. Jadi intinya itu jangan sampai kena mata air, tapi mata air biasanya kan dalam ya. Cuman dari beberapa literatur yang saya baca segitu, 80 cm sampai 100 cm kedalamannya. Nah, kalau kita mau bikin biopori, kita perlu bor ini. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kalau mau bikin tanpa bor ini, silahkan aja dicoba dengan berbagai cara. Cuman nggak tahu deh kapan jadinya dan bagaimana mengukurnya, karena ini tuh seperti stick aja gitu yang kayak, kalau dulu saya masih kecil kayak buat lompat-lompat gitu loh, yang di bawahnya ada bola. Mbak Indri coba perlihatkan yang bagian bawahnya, coba bagian biar teman-teman seperti ini ya teman-teman. Jadi bagian bawahnya itu berfungsi untuk menggali tanah. Jadi kan itu diputar ya Mbak Indri ya pakainya ya. Jadi diputar gitu. Diputar. Ya, keluarin nanti diambil keluarin tanahnya. Masukin lagi, dibuang tanahnya, diulangi terus. Ini ada di bornya ini ada tanda-tandanya. Jadi biasanya sampai sini tuh, atau sampai sini 80 cm, ini 100 cm. Jadi dengan menggunakan alat ini memang sudah ditandain, jadi kita tahu udah sampai mana kedalamannya. Gitu ya. Jadi diputar aja gini. Kalau tanahnya keras ya memang perlu tenaga lebih gitu. Cuman kemarin suami saya dalam waktu setengah jam bisa bikin 2 lubang. Oke, jadi kalau buat ibu-ibu dan kakak-kakak perempuan, silakan minta tolong ke suami atau ke saudara laki-lakinya untuk membantu membuat lubang. Iya. Satu lagi Mbak Indri mungkin yang perlu saya ingatkan adalah tadi Mbak Indri menyampaikan bahwa itu perlu dipasang pipa pertama supaya nggak longsor, kemudian yang kedua perlu dipasang tutup. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau kita punya anak-anak kecil, misalnya mereka main-main, itu kan diameternya sekitar 10 cm ya Mbak Indri ya? Iya, betul. Kaki-kaki kecil itu kalau lagi lari-lari bisa aja masuk ke sana kalau tidak ditutup. Makanya pentingnya kenapa harus dikasih paralon dan ditutup adalah untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak kita inginkan. Iya, betul. Dan lanjut Mbak Indri. Juga nggak wajib dilubangin. Tutup yang kita gunakan yang seperti ini, tutup paralon. Memang dia pas untuk
ukuran paralon yang diameternya 10 cm tadi itu. Jadi memang udah pas, tapi kita lubangin supaya fungsinya juga untuk menyerap air. Kalau tidak ada tutup, kita bisa memanfaatkan seperti pot-pot bunga untuk menutup lubangnya, atau apa ya, ember-ember yang isinya tanah misalnya atau batu gitu ya. Tapi ini memang perlu ditutup karena untuk safety, untuk keamanan gitu. Itu aja sih. Dan mungkin untuk mencegah juga hewan-hewan hama ya untuk masuk ke dalam gitu. Tikus nggak masuk ke dalam. Karena lubang biopori ini keunggulannya dari bak komposter. Kalau bak komposter kita hanya bisa memasukkan sampah dari nabati, misalnya daun-daun, kulit-kulit, sayur buah gitu ya. Memang ada beberapa hal lain yang boleh masuk juga gitu, tapi kayak tulang ikan, tulang-tulang daging, sisa-sisa masakan yang sudah dimasak tapi nggak kemakan, yang udah basi gitu, itu sebaiknya tidak masuk ke komposter. Tapi keunggulannya biopori ini bisa dimasukin ke lubang biopori, tapi pastikan juga unsur lain-lainnya ada, nitrogennya ada, kita masukin sedikit nitrogen yang basahnya ya. Jadi ada sampah-sampah dari sayur dan kulit buah, ada juga daun-daun kering, perlu kita masukin juga supaya seimbang aja gitu. Nah, kalau kita tidak tutup karena ada tulang, misalnya tulang-tulang ikan atau ada sisa-sisa daging gitu, pasti itu akan mengundang hama gitu ya, tikus dan lain-lain. Jadi perlu kita tutup gitu, Mbak Roro. Dan itu tadi sudah kita sebut keunggulannya dan apa aja yang bisa kita masukin ke dalam. Intinya ini sebenarnya salah satu metode composting atau mengkompos yang paling mudah. Kita nggak perlu mikir apa sih yang bisa dimasukin ke dalam, cemplung-cemplung aja semua, tutup gitu ya. Terus nggak perlu diaduk juga, nggak perlu diaduk-aduk gitu ya, karena itu udah langsung kena tanah itu kan kayak akan banyak sekali makhluk-makhluk pengurai, ada cacing tanah, sudah ada semut di situ, sudah ada macam-macam di situ ya, ulat-ulat apa macam-macam udah ada di situ. Dan itu dibanding ember atau bak komposter memang cepat menciutnya. Jadi misalnya saya masukin 1 baskom ke dalam biopori hari ini, kalau di rumah kita buat di depan pekarangan kita ada lapangan terbuka, memang kita udah minta izin dan diizinkan, bikin 5 lubang. Dan hari Senin misalnya, hari ini kita masukin di 1 lubang biopori, besok Selasa masukin di lubang yang 1 lagi gitu ya. Nah hari Rabu saya cek lagi lubang yang pertama, lubang hari Senin itu udah menciut gitu, udah mengempis sampah yang hari Senin itu, di hari Rabu sudah mengempis, sehingga bisa ditambahkan lagi. Tapi karena kita memang konsumsi buah dan sayurnya itu lumayan banyak dan kita berenam di rumah, jadi memang perlu minimal itu 1 lubang untuk setiap orang gitu. Jadi malah kalau bisa 7 lubang, jadi 1 lubang untuk setiap hari. 7 lubang kalau buat kita di rumah. Tapi setiap harinya dia akan menciut. Dan kalau sudah menciut dan kita mau masukin lagi, kita bisa dorong-dorong lagi pakai alat ini atau pakai kayu atau tongkat gitu ya. Dorong lagi sampahnya gitu, yang sudah kita masukin kemarin-kemarin itu akan terus turun gitu. Dan dari pengalaman teman-teman yang sudah pernah dan rutin menggunakan biopori, karena kami di rumah termasuk yang tidak rutin ya, tidak rutin, kita lebih sering pakai komposter. Dan saya akan jelaskan kenapa kalau kami di rumah ini lebih sering pakai bak komposter. Tapi teman-teman lain lebih pakai biopori, malah bak komposter itu jarang sekali dipakai. Jadi memang nggak ada one solution for all gitu, seperti yang Mbak Roro bilang. Untuk composting ini cari yang paling cocok untuk
rumah tangga masing-masing gitu. Karena mungkin lokasinya atau tanahnya atau mungkin apa ya, baik berbagai alasan gitu ya. Jadi kalau Mbak Ovi yang juga tinggal di sini di Pekanbaru, beliau pakai lubang biopori dan itu salah satu favoritnya gitu untuk composting. Semua masuk, nggak pernah ada komplain. Saya tanya lagi kemarin Mbak Ovi, ada komplainnya tentang biopori nggak ada, disemutin nggak gitu. Semua masuk, mau tulang-tulang, mau jeroan habis bersihin udang misalnya kulit-kulitnya apanya semua masuk ke situ dan beliau sudah menggunakannya sudah seperti lubang ajaib. iya betul sudah memanen pupuknya juga jadi setelah 6 bulan kalau untuk rumah tangga seperti rumah tangga yang Mbak Ovi yang sekarang berlima mereka itu butuh sekitar 8 lubang setiap hari dipakai setelah 6 bulan baru penuh bener-bener penuh setelah didorong-dorong pun udah nggak bisa lagi dipakai gitu ya baru itu akan Mbak Ovi ambil lagi itunya tanahnya atau komposnya itu diambil dan sudah menjadi tanah hitam atau kompos gitu yang bisa digunakan untuk media tanam beliau masukin ke kompos ya sebentar. Jadi sebenarnya kalau dari sejak pertama kita membuat lubang biopori tadi, kita kemudian meletakkan pipa di sana dan menutupnya. Tiap hari kita bisa masukin apa aja ke sana sampai penuh gitu ya Mbak Indri ya? Iya, asal organik apa aja bisa masuk ke situ. Sampah organik bisa masuk. Nah kalau seandainya udah penuh ya, baru kemudian kita tinggalkan, kita diamkan berapa lama sampai itu jadi? Kita lihat karena memang lebih cepat ya Mbak Roro, jadi dia akan bagian sampah atasnya paling mungkin yang belum, bagian bawahnya itu kan udah ready. Jadi kalau mau udah penuh, bisa ditunggu selama berapa minggu gitu, atau mau langsung angkat aja dulu sampah yang bagian atas, taruh dulu sisihkan gitu ya, yang belum terurai, ambil lagi, ambil yang sudah terurai itu, yang sudah menjadi kompos di bawah, keluarkan, masukin karung atau masukin ember, baru masukin lagi tuh yang belum terurai. Tapi kalau mau dibiarkan ya it works the same way as bak komposter. Jadi mau nunggu 3 bulan, tapi biasanya lebih cepat lagi karena memang dia cepat sekali prosesnya. 2 hari itu kempes gitu. Jadi memang cepat sekali. Mungkin saya nggak tahu tuh, nggak nanya juga sama Bovi, dan kami belum pernah manen. Jadi kami pakai dan mati lampu. Dan yang ruang ini nggak ada lampu emergency. Oke, semoga alhamdulillah. Oke, ya itu. Jadi saya terus terang belum pernah manen. Jadi nggak tahu berapa lama. Cuman saya cek tadi pagi itu udah turun sekali gitu. Nggak pernah ngitung jadinya berapa lama. Tapi menurut Mbak Ovi itu 6 bulan itu sudah baru penuh. Dan mungkin dibiarkan beberapa minggu kali ya, asumsi saya gitu, bisa dipanen semuanya. Tapi bagian bawahnya itu pasti udah bisa dipanen gitu Mbak Roro. Ya, saya perlu menambahkan juga Mbak Indri. Jadi kan sebenarnya fungsi dalam bak komposter atau misalnya di dalam lubang biopori itu kan sama prosesnya seperti composting biasa ya. Mungkin kalau yang di dalam lubang biopori dia lebih anaerob ya, karena tidak membutuhkan oksigen. Jadi dia di dalamnya akan panas dan dia akan lebih cepat gitu seharusnya. Kalau anaerob itu lebih dingin sebenarnya, lebih dingin. Nah, jadi sebenarnya bakteri-bakteri itu sendiri yang akan mengurai sampah-sampah organik yang ada di dalam apakah bak komposter atau lubang biopori. Ya. Nah, cuma karena lubang biopori ini bentuknya langsing, memanjang. Jadi sebenarnya makanya proses penguraiannya itu harusnya bisa lebih cepat. Kalau di bak komposter itu kan kita biasanya ideally 3 bulan ya. Jadi 3 bulan kita tinggalkan. Jadi kalau bak komposternya penuh, kita tutup, kemudian kita aduk-aduk secara rutin setiap seminggu misalnya 2 kali. Dari sejak penuh sampai kemudian jadi, kita akan menunggu sekitar 3 bulan lah sampai bisa dipanen.
Nah, berarti kalau misalnya di lubang biopori ini kita masukin terus sampai penuh, kemudian kita tinggalkan, mungkin yang di bagian dalamnya dia akan matang lebih dulu. Gitu, kalau Iya, kita bilang istilahnya matang lebih dulu, tadi sehingga seperti Mbak Inti bilang, ambil dulu yang bagian atas, sisihkan, panen yang bagian bawah gitu ya, baru kemudian yang bagian atas dimasukkan lagi. Tapi itu berarti lebih cepat dari 3 bulan ya Mbak Inti ya? Berarti lebih cepat dari mungkin sekitar 2 bulan juga udah bisa dipanen ya. iya betul Mbak Roro. Iya, jadi memang akan lebih cepat matangnya gitu ya. Dan idealnya memang kalau menggunakan lubang biopori itu punya lebih dari satu. Harus Tapi punya lebih dari satu iya ya. harus, kalau kami ya 5 itu juga kurang sebenarnya ya, makanya kita kembali ke ember Bak kompos. komposter. Kalau Eh, bau gimana Mbak Indri? nggak pernah sih kecium baunya Mbak Roro, nggak pernah Hmm. juga saya, karena itu bukan seperti ember komposter yang kami harus aduk-aduk gitu ya. Jadi nggak begitu ketara, nggak saya perhatikan baunya, nggak ketara langsung. Kalau saya buka tutupnya, masukin, udah nggak ada kecium kayak bau tanah aja gitu, kayak bau tanah Iya. gitu. Dan memang dirotasi memakainya lubang biopori hari Senin ini, nanti Selasa yang satu lagi gitu. Sehingga Oke. 7 hari, setiap harinya itu ada satu lubang biopori, dan by the time harus membuka lubang biopori nomor satu lagi itu sudah apa ya, sudah terurai gitu, sudah lebih matang sehingga tidak menimbulkan bau gitu. Dan mungkin itu plusnya ya, banyak yang kita sebut tadi plusnya lubang biopori, banyak, Hmm. hampir semua sampah, memang semua sampah organik bisa masuk ke situ. Uh, tapi ada juga minusnya kalau buat kami di rumah. Ternyata area kita ini banyak sekali semut merah. Oh. Kalau semut Hmm. hitam mungkin nggak akan terlalu mengganggu kita gitu ya. Tapi Hmm. semut merah ini, dan sampai sekarang saya belum tahu solusinya apa. Sehingga saya lebih sering memakai bak komposter sekarang untuk itu, untuk kompos. Tapi Tapi saya semutnya nggak tanya-tanya, ke bak komposter, Mbak? semut Semutnya tidak merah, ke bak komposter. saya ada semut juga, tapi nggak banyak, ada semut hitam, semut apa. Kalau kita buka bak komposter itu macam-macam isinya. Udah kelihatan ada Iya. BSF, apa, ada apa macam-macam. Cuman semut merah tuh nggak yang banyak sekali gitu, di seperti yang di biopori. Saya heran juga kenapa. Ternyata memang area perumahan kita ini tanahnya atau apanya nggak tahu gitu, yang memang banyak semut merahnya. Di lapangan depan rumah kita juga begitu gitu. Jadi saya tanya-tanya ke teman-teman yang rumahnya di perumahan lain, mereka nggak mengalami masalah itu gitu. Jadi memang mungkin salah satu negatifnya kalau yang kita alami adalah semut merah ini, gitu, semut merah. Mungkin mungkin Mbak Indri secara tidak sengaja mengebor terowongan mereka, Mbak. Oh, bisa bisa jadi sih. Soalnya memang kan di depan kita nggak, kita coba bikin di dalam pekarangan rumah, di dalam pagar, tanahnya itu selalu turun gitu ya, nggak bisa. Pertama kena pipa, jadi kita pindah sedikit ke sini, tanahnya turun, nggak bisa gitu ya. Kita coba pakai, kurang praktis jadinya gitu ya, pakai paralon juga. Akhirnya kita minta izin bikin di luar pagar, di lapangan. Uh, Entah mungkin kena terowongan semutnya, bisa jadi ya, baru kepikiran, jadi mungkin harus cari tempat lain. Tapi saya khawatirnya uh, dia jadi, semutnya itu jadi kemana-mana gitu kan, takutnya nanti Hmm. tetangga juga terganggu karena ada biopori di situ. Jadi saya lebih sering masukin daun-daun kering ke situ sekarang. Jadi misalnya ada daun-daun dari pohon-pohon, daripada dibakar gitu ya, mendingan masukin aja di situ gitu. Dan saya hindari masukin jadi kayak bak komposter juga. Jadi saya hindari masukin kayak tulang-tulang ikan dan ya apa, sampah hewani gitu. Jadi Oke, gitu. ya Jadi padahal kayaknya sebenarnya nggak begitu idealnya kelihatan semutnya ya.
Tapi ya Mm-mm. kayaknya mungkin itu juga yang menarik semut, tulang-tulang itu mungkin. Ya, Nah, nggak tahu kalau sebenarnya sih, teman-teman gimana yang pernah yang punya pengalaman dengan biopori mungkin bisa sharing juga apa gimana atau ada kisahnya. Kalau saya begitu pengalamannya. Jadi kami kembali ya. lebih sering pakai komposter, tapi ada tetap ada di situ bioporinya dan mungkin suatu saat nanti kalau sudah bisa bikin lagi tempat yang nggak ada semutnya itu sebenarnya termasuk salah satu favorit saya karena memang simpel sekali nggak perlu aduk-aduk gitu. Jadi teman-teman nih kalau seandainya ada pertanyaan boleh ditulis di komen ya, pertanyaan, atau misalnya sudah ada yang lebih dulu mencoba membuat lubang biopori, kemudian mau share pengalaman dengan kita, dipersilakan di kolom komentar juga ya. Jadi memang uh, ya setiap pilihan pengelolaan sampah organik ini tadi, apakah membuat kompos di bak komposter atau seperti saya buat kompos pile di pekarangan rumah, atau membuat ekoenzim, atau sekarang membuat lubang biopori seperti yang sedang kita bahas, itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, sekarang apa aja sih yang pas buat teman-teman? Nah, itu yang dipilih. Nah, satu lagi mungkin Mbak Indri yang perlu saya ingatkan adalah ketika membuat lubang biopori itu jangan menempel ke tembok. Karena kalau seandainya membuatnya menempel ke tembok itu akan mempengaruhi fondasi tembok, apakah itu tembok pagar atau tembok rumah. Jadi setidak-tidaknya diberi jarak atau ruang dari bangunan yang ada di sekitarnya supaya tidak membuat temboknya menjadi runtuh gitu misalnya karena Oh, iya. beban sorry bukan beban ya, karena fondasinya terganggu oleh lubang yang kita buat. Nah Mbak Indri kalau seandainya musim hujan gimana Mbak Indri? Pernah lubang bioporinya penuh air gitu nggak? Kalau lagi hujan deras gitu? Iya. Kalau lagi hujan deras memang jarang sekali buka lubang biopori, jadi saya belum bisa menjawab apakah penuh dengan air gitu ya, kurang tahu. Jadi kalau memang lagi musim hujan kami jarang sekali buka lubang bioporinya. Hmm. Tapi memang nggak ada gangguan bau ya Mbak Indri dari lubang biopori itu pada saat musim hujan. Karena kan kalau seandainya misalkan kita memasukkan sisa buah yang gampang busuk gitu kan. Kemudian kalau seandainya musim hujan berarti kan terlalu basah tuh. Biasanya kan Iya. menimbulkan bau. Itu gimana Mbak Indri? Jadi selama musim hujan itu nggak ada kendala ya? Selama ini belum ada bau yang Nggak. mengganggu gitu. Iya, tapi saya juga pastikan bahwa setelah memasukkan misalnya sampah organik yang akan menimbulkan bau seperti jeroan ikan gitu, misalnya yang amis gitu, yang bau atau daging-daging gitu, daging yang sudah tidak kemakan gitu ya. Saya juga tambahkan daun-daun di atasnya sebagai apa lapisan atasnya gitu dan saya pastikan juga misalnya ada di rumah kulit-kulit buah gitu yang relatif wangi gitu ya seperti nanas atau jeruk atau apa gitu yang sejenisnya timun gitu saya masukin juga jadi di setiap lubang biopori saya usahakan jangan hanya satu jenis kalau misalnya mau memasukkan sampah organik hewani, jangan hewani aja gitu. Jadi pastikan ada juga unsur nabatinya dari buah dan sayur dan kemudian daun-daun kering di atasnya untuk mencegah. Jadi Mungkin karena saya sebenarnya lakukan itu jadi tidak bau gitu. mm-mm. Jadi sebenarnya sama aja seperti di bak komposter, kita perlu memperhatikan komposisi hijau dan coklat ya Mbak Indri ya. Jadi kan kalau di bak komposter itu kan kita harus memperhatikan komposisi dari sampah organik hijau, misalnya dari daun, dari buah-buahan sisa konsumsi, kemudian dari sisa-sisa sayur yang kita potong-potong di saat kita memasak, dengan komposisi coklat misalnya dengan daun-daun kering,
kemudian jerami yang kering gitu, yang coklat-coklat. Itu kan harusnya kalau di bak komposter kita memperhatikan komposisi itu. Nah, berarti harusnya di lubang biopori kita memperhatikan itu juga ya Mbak Indri ya? Sebaiknya iya kalau mau menghindari dari bau yang tidak diinginkan, cuman tidak Strict, strict ya kalau dengan bak komposter bak gitu. komposter ya. Kalau enggak pun hari ini lagi nggak ada sampah yang selain sampah uh, jeroan ikan atau apa yang masuk situ atau yang hewani gitu ya, itu juga nggak akan menimbulkan masalah karena dia itu di tanah di dalam sana dan tutup gitu kan. Jadi saya sih belum pernah ngalamin, cuman memang biasanya ada sampah-sampah lain, jadi makanya saya jelaskan tadi, biasanya campur juga dengan sampah nabati. Konsepnya kalau memang mau cepat terurai karena ada unsur yang lengkap dari sampah hijaunya, kemudian daun keringnya gitu ya, ya memang harusnya diseimbangkan juga gitu ya. Tapi dia nggak strict gitu, karena memang langsung kena tanah gitu, dan memang organisme yang dalam tanah itu memang bekerja lebih cepat mungkin ya Mbak Roro, dalam lebih Iya, kaya gitu benar. ya, lebih kaya Uh-uh. dengan berbagai macam organisme gitu yang bisa mengurai dengan lebih cepat gitu. Iya, Tapi bagus juga nih musim hujan, mungkin saya harus perhatikan apakah terisi banyak gitu kan. coklatnya. Iya, ya betul juga, nanti saya perhatikan. Tapi kalau Oke, dari pengalaman teman-teman yang memang rutin pakai, nggak pernah ada komplain gitu. Jadi kayaknya memang kalau teman-teman mau coba biopori ya patut dicoba aja. ya. Ini ada Nah, di komen Mbak sini Roro. iya, ada komen dari Mbak Tiara Fatmila. Malam Mbak Indri, Bu Roro, saya juga favoritnya biopori nih, tanpa paralon. Nah, ini Mbak Tiara tanpa paralon berarti tanahnya lebih stabil ya, lebih simple dan lebih cepat terurainya. Bioporinya ditempatkan di titik-titik sekitar tanaman. Alhamdulillah tanaman jadi berbuah lebat dan besar-besar. Nah, itu Hmm, salah satu keuntungannya lubang biopori nih. Jadi sebenarnya kita meletakkan sumber pupuk, iya, meletakkan sumber pupuk di tepat di lokasi dekat tanaman. Jadi kalau seandainya biasanya kalau seandainya kita membuat kompos di bak komposter, dia pasti akan mengeluarkan air lindi, ya. iya, Air lindi ini kekurangannya bagi manusia adalah bau. Tapi hmm, kelebihannya untuk tanaman air lindi ini memiliki nutrisi yang sangat kaya yang bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman. Nah, ketika kita menaruh sampah-sampah organik di dalam lubang biopori, sebenarnya pada saat itu air lindinya meresap langsung ke tanah, makanya mungkin salah satunya kenapa Mbak Indri tidak merasakan bau gitu, karena dia langsung meresap ke tanah. Nah, Mbak Tiara nih kreatif nih meletakkan di dekat dengan tanaman sehingga air lindinya langsung diserap oleh akar tanaman. Makanya tanamannya jadi lebih lebat. Wah, ini metode yang bagus banget untuk dipraktekkan buat teman-teman yang punya lahan cukup luas. Jadi punya tanaman pula di pekarangan bisa meletakkan lubang-lubang biopori di dekat tanamannya itu. Perlu dicoba tuh Mbak Inti, jadi di dekat pohon mangga gitu misalnya. iya. Kita itu memang sengaja bikin di dekat taman umum, taman hidup ya, yang di situ ditanam oleh ibu-ibu PKK sini. Banyak tanaman-tanaman obat itu juga. Tapi ya itu karena harus dicarikan ini solusi semutnya. Mungkin jangan di situ, cari lokasi lain yang Ya, tidak akan menjadi sarang semut. Gitu. Ya. ya. Baru Sebenarnya sih apa? mungkin kan kita kan hidup berdampingan ya. Kalau seandainya prinsip permaculture itu kan begitu berdampingan, saling sharing, Iya, iya. sharing lingkungan dengan makhluk lain gitu. Nah, mungkin memang masalahnya itu adalah ketika mungkin membuka tutup paralon, kemudian banyak semutnya gitu ya Mbak Indri ya. Iya. Kita belum, kita mungkin harus cari spot-spot lain. Ya, Uh, ya.
Mbak Roro, apa kita perlu kasih unjuk gambar lagi untuk teman-teman yang mungkin belum mencoba lubang Oh, biopori? Mungkin silakan Mbak Indri. saya hadapkan HP-nya ke layar laptop saya lagi ya. Mbak Indri sebentar. Mbak Indri tahu di layar itu ada yang seperti dua apa namanya? Gimana? Dua Oh tanda anak iya, panah iya, itu. iya. Mana ya? Maklum ya ibu-ibu kita ini Betul, betul. Untuk generasi. iya jangan lupa Coba pakai klik ini sedikit. ya. Aduh, anak IT apa dia? Iya juga Saya di kamera ya. Mbak Indri itu adalah Bachelor of IT ya Mbak Oh, Indri. of IT, Allah. Tapi Nggak beda lihat ini generasi. ada gambar seperti yang di kamera HP ada gambar untuk apa kamera depan. Maaf ya, sekarang jadi tahu That's okay. dari tadi ya. Oke, jadi teman-teman, oh mana laptopnya Ya, ini ya, jadi kebayang ya. Jadi kita bikin lubang dengan tadi bornya bagi teman-teman yang baru join, bornya itu seperti ini. Nah, seperti ini panjangnya. Oke, lebih dari semeter sih, tapi ada tanda-tandanya di sini. Jadi kalau udah sampai sini, ini 80 cm gitu ya. Ah, dan seterusnya. Ini berapa cm? Ya, jadi biasanya kita sekitar 80-90 cm kalau yang di rumah kita. Nah, kemudian, oh ya bawahnya itu seperti ini untuk menggali lubangnya, mengambil tanahnya. Jadi bentuknya itu adalah seperti bentuk paralon gitu, panjang, memanjang ke bawah seperti yang digambar ini gitu. Ya. Nah, tadi di sini adalah sampah-sampah organik yang kita masukin. Nah, memang sampahnya terurai oleh aktivitas organisme tanah. Nah, bagian bawah ini adalah yang sudah lebih duluan dimasukin, udah terlihat di sini di gambarnya bahwa itu sudah lebih matang, udah terurai. Ini sampah-sampah yang baru dimasukin, sampah organik lain yang baru dimasukin. Terus lubangnya itu uh, lebarnya sekitar 10 cm gitu ya. Jadi memang mm, apa ya, bukan rocket science gitu ya. Jadi memang simple sekali, intinya mengubur sampah organik dalam tanah tapi dengan cara lebih rapi gitu dan nggak harus gali tutup gitu. Jadi kalau kita bikin beberapa lubang, ya lubangnya akan ada di sana, kita bisa gunakan terus sampai penuh. Tuh, mungkin ada iya. Itu apa? Lubang ajaib. lubang ajaib. Oh, ini mungkin ada gambar yang lain juga. Bisa teman-teman lihat sebentar. Kalau kita Google emang banyak sekali ya nih. Ini ada nih. Bentar. Hmm. Jadi ada yang memang supaya tanahnya tidak jatuh gitu ya, tidak turun. Ada yang di semen pinggir-pinggirnya gitu Mbak Roro. Iya. Ini ya, gitu. Sama sih. Kalau tak seperti Mbak Tiara tadi, tanahnya nggak bermasalah, ya nggak usah pakai paralon juga nggak apa-apa gitu. Nah, suami saya juga pernah waktu itu videoin, cuman nanti kapan-kapan kita share lagi. Terus sih Mbak Iya. Roro. Jadi sebenarnya nggak ada apa namanya nggak ada satu rumus khusus untuk membuat lubang biopori ya Mbak Indri ya. Bisa nggak Mm-mm. pakai paralon kalau seandainya tanahnya stabil. Terus kalau seandainya tanahnya lebih gembur gitu, sebaiknya pakai paralon supaya tidak longsor tanahnya ke dalam lubang bioporinya. Kemudian bisa juga tadi seperti yang digambar pinggirannya dikasih semen ya
supaya Iya. lebih stabil gitu. Tapi kalau seandainya tanahnya kayak di Bekasi itu tanahnya tanah lempung, rasanya nggak perlu dikasih semen. Tapi kalau Oh, paralon itu supaya pinggirannya nggak longsor gitu. Jadi mm-mm. sebenarnya nggak ada satu resep yang apa paling ampuh untuk membuat lubang biopori ini, tergantung dari teman-teman semua gitu. Tapi sebenarnya kalau seandainya jadi perlu diperhatikan juga kalau seandainya membuat lubang biopori itu jangan sampai membuat apa namanya air mengembang, bukan mengembang apa nanti banyak di sekitar situ gitu. Jadi perlu diperhatikan ya, Tergenang ya. perlu diperhatikan. Kenapa Mbak Indri? Jangan membuat Tergenang, es tergenang. tergenang ya tergenang. Tergenang. Mm-mm. Iya. Jadi perlu diperhatikan, artinya Mm-mm. jangan juga bikin lubang biopori di tempat air mengalir gitu. Jadi biarkan Iya, iya. supaya air itu bisa mengalir dengan benar. Oke, kayaknya gitu aja sih. Ada tambahan lagi nggak Mbak Indri? Teman-teman yang lain juga kalau seandainya masih mau komen, kita masih punya waktu 9 menit lagi. Mbak Indri bisa menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan, atau kalau seandainya Mbak Indri mau menambahkan, dipersilakan. Mungkin sambil nunggu ada yang bertanya dan nunggu waktunya habis, mungkin ada yang mau tahu di mana belinya bor Oh, bioporinya gitu ya. ya. Beli di mana tuh Mbak Kami Indri? waktu itu sebelum kami punya ini bor biopori, kami cari-cari online di Mm-mm. Tokopedia, di Shopee itu banyak yang jual gitu. Jadi Oh, lihat aja ratingnya, cari toko yang paling bagus ratingnya, baca reviewnya gitu ya. Dan harga kebanyakan jualnya itu di Pulau Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa lah pokoknya. Dan kami tinggal di Pekanbaru, jadi kita mikirnya ongkirnya saat ongkos itu. kirim. Harganya sih di bawah 200 kalau beli online. Kita ada yang 150, 170 gitu ya. Tapi akhirnya kita hitung-hitung dengan ongkir lumayan juga ya. Kita cari aja jadinya di toko-toko apa ya, pupuk, toko Pertanian mungkin. tanaman kayak Trubus gitu ya. Kita beli di Trubus. Pertanian ya, toko-toko pertanian itu pasti ada, biasanya ada peralatan-peralatan kayak gini. Harganya memang sudah termasuk ongkir kayak kalau dihitung-hitung tuh 250 kalau nggak salah ya kita beli. Tapi kita mikirnya ya kita akan gunakan terus dan bisa kita pinjamkan, dan ya sama aja dengan beli online, akhirnya dengan ongkir ya udah kita beli aja. Cuman kalau teman-teman yang di Jawa, di Jakarta, Bekasi mungkin lebih banyak pilihannya dan ongkirnya mungkin nggak terlalu Lebih mahal. banyak. Terus kalau Ya. untuk tutupnya, kita sih kreasi sendiri aja karena kita cari-cari toko bangunan nggak ada yang khusus untuk lubang biopori. Cuman kalau teman-teman Google, cari di Tokped atau Shopee atau toko di marketplace lah, ada, cari aja lubang biopori. Jadi dia seperti ini, dia memang khusus gitu ya, bentuknya Oh, kayak iya. gitu. Kayak ini Jadi nih nggak Mbak. ngebor ya Mbak Indri ya. Nggak perlu ngebor. Nggak perlu, jadi nggak perlu dibikin lubang-lubang lagi, sudah seperti itu. Ya, Dan dia kita sudah, pelanggan dimanjakan banget deh sama sama apa namanya toko online nih. mm, iya Ya. gitu. Jadi itu cuman berapa belas ribu gitu harganya waktu itu. Kita lihat yang khusus tutup bioporinya itu. Mungkin lebih rapi, lebih nggak perlu repot-repot bikin lubang ya. Tapi ya Iya. itu terserah aja sih, intinya gimana caranya supaya tidak mengundang hama gitu, dan gimana caranya supaya tidak supaya aman, harus tetap ditutup gitu ya. Itu aja sih Mbak Roro. Oke, Dan jadi buat teman-teman pokoknya nggak ada apa namanya rumus baku ya, kayak misalnya beli tongkat tadi untuk membuat lubang biopori, kalau terlalu mahal ya gali aja pakai apa namanya skop gitu, nggak usah terlalu dalam, that's okay. Atau kalau seandainya mau beli kan juga bisa sharing ya, karena kan itu nggak yang kita pakai setiap hari, jadi bisa kalau udah kita beli sharing sama tetangga gitu. Nah, ada satu pertanyaan Mbak Indri dari
teman kita ini, berapa lamakah sampah organik terurai di dalam lubang biopori? Kemudian satu lubang bisa dipakai berapa lama? Kalau penuh artinya harus bikin baru ya. Nah, itu sebenarnya udah kita bahas tadi, tapi silakan Mbak Indi jawab lagi. Jadi memang pertanyaan pertama, berapa lama sampah akan terurai di dalam lubang biopori? Jadi dari pengalaman kami di sini, sampah yang kita masukin hari ini, misalnya satu baskom gitu ya, 2 hari kemudian itu sudah mengempis dia. Memang bentuknya mungkin belum hitam seperti tanah, tapi sudah mengempis. Nah, satu lubang itu tergantung berapa banyak orang yang tinggal di rumah tangga kita gitu ya. Tapi ini pengalaman dari teman aja. Mereka berempat, sekarang berlima, itu satu lubang dalam waktu 6 bulan baru penuh. Tapi dengan catatan dia punya 8 lubang. 8 lubang. Jadi nggak tahu tuh satu lubang itu berapa lama ya penuhnya. Tapi ya itu intinya, di setiap kali kita masukin sampah dalam waktu 2 hari sampahnya mengempis, bisa kita push, kita dorong lagi ke bawah dengan tongkat atau dengan board biopori sehingga kita bisa masukin lagi sampah baru. Kemudian setelah kurang lebih 6 bulan, tergantung berapa banyak sampah yang kita masukin, berapa banyak sampah organik yang kita hasilkan gitu ya. Tapi kurang lebih mungkin antara 3-6 bulan, tergantung jumlah orang di rumah, berapa banyak sampah gitu kan yang dihasilkan, baru penuh gitu, baru penuh, dan itu bisa didorong-dorong terus. Berapa lubang biopori yang diperlukan? Tadi saya juga mention sama Mbak Roro, sebaiknya satu lubang untuk setiap hari. Jadi kalau seminggu ada 7 hari, kita ada 7 lubang. Gitu. Jadi misalnya ya, kalau mau idealnya gitu ya, karena teman saya Mbak Ufi dia ada 8 lubang, mereka berempat, berlima sekarang. Jadi itu 8 lubang dan setiap hari dipakai bergilir gitu. 6 bulan baru penuh. Gitu ya. Jadi itu mungkin menjawab beberapa pertanyaan tadi dari Mbak siapa, Mbak Roro yang bertanya. Ya, dari di atas ya. Mbak Indri, sebenarnya saya punya rumus sih, bukan rumus sih, tips. Iya. Tips untuk berapa banyak lubang biopori yang kita butuhkan. Sebenarnya itu memang kalau tadi Mbak Indri bilang tergantung kepada rumah tangganya ya, berapa banyak sampah organik yang kita produksi. Tapi kalau menurut saya sebenarnya nggak harus 7 lubang ya, karena ada 7 hari. Jadi 7 lubang nggak harus begitu. Jadi tergantung apakah kita di rumah cuma punya lubang biopori aja misalnya. Kalau seandainya kita punya lubang biopori aja, menurut saya minimal kita punya 2 lubang. Jadi kalau seandainya lubang ini penuh, kemudian kita bisa masukkan ke yang lain. Nah sebenarnya kalau seandainya kita nih yang penggiat hidup minum sampah, biasanya kan kita sudah mulai punya bak komposter kan. Kayak saya di rumah, saya punya bak komposter, saya bikin kompos pile gitu. Jadi saya punya 2 alternatif. Ketika bak komposternya sudah penuh, maka saya pindah ke kompos pile. Tapi kalau seandainya bak komposternya udah mulai berkurang, saya masukin lagi ke bak komposter. Begitu aja, bolak-balik. Jadi minimal kita punya 2 alternatif untuk membuang sampah organik. Sehingga kalau yang satu penuh, kita masih punya alternatif yang lain. Tapi kalau seandainya kayak di kami nih, rumah tangga kami nih, rumah tangga yang full loaded ya, full house. Ada di rumah saya sekarang ada 6 orang sih ya, karena yang satu lagi di Bandung. Di rumah Mbak Indri juga sama. Jadi ya memang kita perlu punya perlu punya tempat untuk mengelola sampah organik itu yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang cuma berdua gitu misalnya. Seperti itu. Tapi kalau saran saya minimal punya 2 alternatif. Apakah itu 1 lubang biopori dan 1 bak komposter, atau punya 2 lubang biopori, atau misalnya lebih. Kalau memang begitu. Ya, kalau mau lubang biopori aja ya minimal 2 seperti yang Mbak bilang. Minimal 2. Ya, minimal 2.
Jadi kita punya dua alternatif. Karena Jadi tetap jangan, perlu waktu untuk itu mengempis kan, terurai sehingga bisa dimasukin lagi gitu. benar. Karena kalau seandainya kita cuma punya satu sumber saja, satu tempat untuk membuang sampah organiknya, dan itu penuh, nanti kemudian alternatif yang harus kita pakai untuk membuang sampah organik, jangan-jangan tempat sampah di depan rumah deh, Iya, gitu kan? betul. Eh, jadi ya jangan sampai gitu. Kalau memang kita bisanya nggak bisa biopori, bisanya bak komposter, ya punya beberapa bak komposter. Kayak kita punya 3 bak komposter dan punya tanah juga gitu yang untuk ngubur-ngubur juga. Jadi memang selalu akan ada masanya, oh udah penuh, semuanya penuh. Misalnya ada tamu datang lebih banyak memproduksi sampah organik gitu kan, ada yang nginep di rumah, ya penuh semua. Kan harus nunggu beberapa minggu sampai itu mengempis gitu ya, kayak di bak komposter. Sampai bisa Akhirnya sarana lain ya kita gali tanah gitu, masukin ke situ. Makanya ada satu bagian di taman kami, saya bilang ke suami jangan dipakein rumput, jangan dicantik-cantikin. Itu pokoknya untuk saya buang-buang yang nggak bisa ke ember komposter. Dan kalau lagi kelabakan nggak ember komposter lagi penuh, ke situ jadinya selain biopori juga gitu. Itu mungkin kelebihannya punya sedikit lahan lebih ya. Jadi ya, tapi insya Allah dengan ember komposter itu sudah bisa ya Mbak mengurangi banyak sekali sampah organik yang terbuang ke TPA ya. Walaupun misalnya kita tinggal di apartemen dan hanya bisa mengolah sampah organik nabati, itu sudah banyak sekali yang terhindar dari menumpuknya di TPA gitu. Jadi teman-teman yang di sini mungkin nggak punya lahannya sempit atau terbatas, dan cuma bisa punya ember komposter, jangan bersedih hati, itu udah sangat membantu juga gitu. Jadi tetap semangat dengan compostingnya. Nah, ini terakhir nih pertanyaan nih Mbak Indri, diulangi lagi berapa lama lubang biopori jadi kompos? Mungkin saya langsung jawab ya. Itu akan lebih cepat daripada mengkompos di bak komposter. Jadi kalau di bak komposter kita idealnya 3 bulan jadi dari penuh sampai jadi kompos, harusnya di lubang biopori lebih cepat dari itu. Tergantung juga dari bahan-bahan yang dimasukkan. Nah, bahan apa aja yang supaya lebih maksimal jadi kompos? Tadi kalau ngobrol-ngobrol kita dengan saya dan Mbak Indri, sebenarnya idealnya sih kita tetap memperhatikan komposisi hijau dan coklat seperti juga di bak komposter ya Mbak Indri ya, Iya, supaya betul. komposnya itu tetap cepat jadi dan komposisinya juga baik gitu. Ini udah nggak kerasa udah 1 jam lebih loh Mbak Indri kita Iya, ngobrol uh, tentang lubang biopori ini. Semoga obrolan kita ini menyemangati teman-teman semua ya untuk mulai mengelola sampah organiknya, apakah membuat bak komposter, atau membuat ekoenzim, atau membuat kompos pile, atau membuat lubang biopori seperti yang tadi dibagikan pengalamannya dari Mbak Indri. Oke, iya. mohon maaf nih yang buat baru bergabung sekarang. Uh, Insya Allah Terima kasih rekamannya nih nanti. teman-teman sudah bergabung. Ternyata ada Ya, teman-teman kami yang kami kenal juga di sini nama-namanya. oh Oh ya, itu ya. terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi insya Allah kita akan meletakkan rekaman Instagram Live ini di IGTV Sri Foundation dan juga kita akan menayangkannya di YouTube Sri Foundation besok. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Indri atas sharingnya. Salam buat keluarga di Pekanbaru sana. Iya, Mbak Roro. Terima kasih juga Mbak Roro atas waktunya. Sama-sama. Teman-teman juga nih yang ada di sini yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Semoga sehat semua, jaga protokol kesehatan supaya Iya. kita semua tetap sehat. Sampai ketemu lagi di Instagram Live berikutnya dari Sri Foundation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.